Setelah Komisi 3 DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU KUHP dan membawanya di rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU, muncul protes dari berbagai kalangan masyarakat di media sosial. Beberapa tagar dipakai dalam protes tersebut seperti hashtag "sebuah bisa kena" dan "tolak RKUHP". Peluang protes mengenai RUU KUHP yang selangkah lagi akan disahkan menjadi undang-undang ini terus bergulir. Sebenarnya, sudah sejak Februari 2025, protes terkait hal ini bergaung. Namun, hal ini memuncak ketika Komisi 3 DPR mengatakan jika RUU KUHP akan disahkan menjadi UU. Berikut beberapa pasal dalam RUU KUHP yang kontroversial dan ramai dikritik publik di media sosial. Laporan berpotensi diabaikan. Pasal ini hanya mengatur alur pelaporan secara internal di kepolisian, tetapi tidak menjelaskan kewajiban tindak lanjut, batas waktu pemeriksaan laporan, atau mekanisme pengawasan. Akibatnya laporan masyarakat terutama korban kekerasan seksual berpotensi diabaikan tanpa pertanggungjawaban. Sejumlah pasal ini mempersempit peran hakim dalam mengawasi kerja penyidik. Artinya, banyak keputusan penting saat penyidikan bisa dilakukan tanpa sepengetahuan pengadilan. Hal ini dikhawatirkan membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Pasal-pasal ini mengatur penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun standar kapan boleh melakukan upaya paksa tidak dijelaskan secara tegas. Tanpa batasan tersebut, tindakan aparat rawan menjadi sewenang-wenang dan berpotensi melanggar hak warga. Upaya paksa adalah tindakan aparat hukum yang dilakukan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan untuk memastikan proses hukum berjalan. RUU memperbolehkan sidang dilakukan secara daring, namun tidak mengatur standar keamanan, rekaman, hingga akses publik. Tanpa aturan teknis, sidang elektronik berpotensi tidak transparan, bahkan rentan manipulasi. Pasal ini memberi ruang bagi penyelidik menggunakan metode investigasi khusus, seperti pembelian terselubung. Misalnya, pasal ini tidak mewajibkan izin hakim atau pengawasan pihak luar. Teknik seperti ini bisa disalahgunakan untuk menjebak warga. RUU memang menyebut hak korban dan saksi, namun tidak menjelaskan siapa yang bertanggung jawab memenuhinya, seperti pendampingan psikologis atau bantuan hukum. Akibatnya hak ini mudah diabaikan atau saling lempar tanggung jawab antar instansi. Pasal-pasal ini tidak menjelaskan apa itu bukti yang cukup, seberapa kuat bukti harusnya, atau bagaimana menilai relevansi. Sejumlah pasal dianggap mempersulit peran advokat dalam mendampingi tersangka dan saksi. Jika ruang kerja kuasa hukum dibatasi, proses peradilan menjadi tidak seimbang antara aparat dan warga yang sedang diperiksa. RUU mencampur adukan konsep RJ penyelesaian damai dengan pemulihan, dengan penghentian perkara. Tanpa pengawasan pengadilan yang memadai, penyelesaian damai ini beresiko dipakai menghilangkan kasus, terutama yang melibatkan orang berpengaruh.